kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik Satria, apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat, sukacita dalam Tuhan, dan rajin belajar. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman pada hari ini, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk seminggu yang telah lewat, untuk perawatan dan asuhan-Mu. Oh, untuk kasih karunia yang cukup kami pakai hari demi hari. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami datang kepada firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya menjadi roh dan hayat di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Amin. Nah, adik-adik, tahukah kalian mujizat apa yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan di bumi? Ya, Dia mengubah air menjadi anggur, yang artinya Tuhan Yesus mengubah maut menjadi hidup. Nah, adik-adik, itulah judul firman pada hari ini. Tuhan Yesus mengubah maut menjadi hidup. Amin. Firman pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, melalui mujizat pertama yang Tuhan lakukan ini, Tuhan mau menunjukkan kepadamu sesuatu yang penting. Apakah itu? Nah, lihat ya adik-adik, ini adalah daun yang hijau segar. Ya, bagus ya. Lalu, ini adalah daun yang kuning, layu, dan kering. Mengapa ya daun ini layu dan kuning juga kering? Ya, karena daun ini telah berhenti memproduksi makanan, telah berhenti menerima suplai makanan dari sang sumber. Kalian tahu ya, bahwa tumbuhan hijau memasak makanannya pada daun. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Nah, adik-adik, inilah yang akan terjadi pada dirimu jika kamu putus hubungan dengan Tuhan Yesus sang sumbermu. Jika kamu meninggalkan Tuhan, tidak mau bersandar kepada Tuhan. Oh, kamu berhenti berdoa, berhenti bersandar dan berharap kepada Tuhan. Maka lama-kelamaan kamu akan berhenti menjadi daun yang kuning dan layu ini. Jadi adik-adik, segeralah berbalik kepada Tuhan melalui berdoa dan menyeru nama Tuhan. Tadi, pada suatu hari ada pesta perkawinan di Kana di daerah Galilea. Daerah ini adalah daerah yang terpencil. Karena itu, daerah ini sering dihina dan diremehkan. Nah, adik-adik, untuk lebih lengkapnya, mari kita baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, cerita ini menggambarkan seluruh kehidupan manusia. Kana artinya bulu. Bulu itu rapuh dan lemah. Kana terletak di daerah Galilea, daerah yang terpencil. Karena itu seringkali dihina dan diremehkan. Itu berarti seluruh kehidupan manusia sebenarnya rapuh dan lemah. Tidak ada yang patut dibanggakan. Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang kekal. Bisa mati. Bisa habis. Mengapa begitu? Karena semua yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Orang kuat tidak selamanya kuat. Orang cantik tidak selamanya cantik. Makin lama, manusia akan semakin tua. Orang yang sukses pun tidak akan selamanya sukses. Kalian pernah mendengar pula bukan istilah bahwa kehidupan manusia itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang mulia. Di zaman itu, anggur merupakan minuman yang paling penting dan paling utama yang harus ada dalam setiap pesta. Tidak ada anggur berarti tidak ada pesta. Wah, kira-kira apa jadinya ya jika kehabisan anggur dalam sebuah pesta? Ini berarti pestanya bubar, pestanya berakhir, sebab tidak ada sukacita dan kebahagiaan. Nah, adik-adik, anggur melambangkan segala sesuatu yang kamu nikmati dalam hidup ini. Sesuatu yang membuatmu bahagia dan sukacita selalu. Untuk sebagian orang, anggurnya mungkin adalah kemewahan. Ada juga yang berjuang mati-matian untuk menjadi
juara olimpiade. Siang malam latihan terus, tidak ada yang diingat. Yang utama harus selalu latihan supaya menjadi juara dalam olimpiade. Karena itu adalah anggur mereka. Nah, adik-adik, apakah anggurmu? Mungkin pakaian bagus, game online yang keren, perhiasan, kesehatan, kekuasaan, dan lain-lain. Banyak sekali saat ini orang bekerja keras, berusaha mati-matian. Untuk apa? Untuk mempertahankan anggur itu. Untuk mempertahankan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi, seperti yang dialami oleh mempelai dalam pesta pernikahan di Kana itu, pada akhirnya semua anggur manusia akan habis. Saat anggurmu habis, semua yang kamu miliki hanyalah air. Di dalam Alkitab, air melambangkan kematian, maut. Tanpa anggur, pestamu, kebahagiaanmu, sukacitamu akan berakhir. Hidupmu akan hambar dan membosankan. Penuh perasaan kematian, perasaan maut seperti dongkol, sumpek, pengen marah, iri, benci, sebel, muak, stres, tertekan, gelisah, khawatir, gampang tersinggung, suka marah-marah, bahkan ada juga yang ingin bunuh diri, dan lain-lain. Sebagian orang malah melakukan hal-hal yang jahat dan berdosa. Kalau anggurmu habis, maka daun yang tadinya hijau segar, sekarang menjadi kuning layu. Tetapi ada berita bagus. Mempelai di Kana itu mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan mereka. Adik-adik, di saat kamu kehabisan anggur, di saat kamu marah-marah, stres, gampang tersinggung, sumpek, menghadapi jalan buntu, putus asa, kecewa, penuh perasaan maut, sudah jadi daun kuning dan layu. Ingatlah, ada Tuhan Yesus. Panggillah nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Datanglah pada Tuhan Yesus. Minta tolonglah padanya. Ceritakan semua masalahmu. Menangislah di depan dia. Maka Tuhan akan mengubah semua air yang kamu punya. Semua perasaan kematian, perasaan maut itu menjadi anggur, menjadi hidup. Dan tahukah kamu, pemimpin pesta di Kana menemukan bahwa anggur yang baru itu lebih baik daripada anggur yang sebelumnya. Anggur yang berasal dari Tuhan Yesus ternyata jauh lebih baik dan lebih enak dari anggur yang kamu punya. Itulah hidup yang kamu miliki jika kamu selalu datang pada Tuhan Yesus. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, kita boleh dan bisa merasakan hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita datang pada Tuhan. Hidup yang lebih baik itu tidak sama dengan uang banyak, sehat walafiat, semua lancar. Hidup yang lebih baik itu adalah dipenuhi dengan perasaan sukacita, bahagia, damai sejahtera, penuh kekuatan untuk maju. Walau ada banyak masalah, karena kamu menghadapi semuanya bersama Yesus. Adik-adik, kakak akan menunjukkan sebuah kata. Kata apakah itu? Evil. Kata evil ini yang berarti kejahatan atau iblis. Adik-adik, di pikiran orang-orang, di pikiran kakak, di pikiran kalian, sering banyak hal-hal yang berasal dari iblis. Demikian juga di hati kita, adik-adik. Evil ini
selalu banyak hal-hal yang berasal dari iblis. Iblis selalu datang adik-adik dengan perasaan-perasaan kematian atau maut. Perasaan-perasaan maut atau kematian itu misalnya adik-adik, kita dengki, iri, sombong, suka marah, emosi, sedikit-sedikit ingin memiliki perasaan membunuh, ingin berkelahi. Adik-adik, banyak lagi perasaan-perasaan maut yang datang dari iblis. Di sekeliling kita penuh dengan hal itu. Oleh karena itu adik-adik, begitu banyak perasaan maut yang mengelilingi kita semua. Itu sebabnya kita semua perlu mengundang Tuhan Yesus. Adik-adik, kita perlu mengundang Tuhan Yesus. Mengundang Tuhan Yesus kita bisa. Pertama, cara kita mengundang Tuhan Yesus, kita bisa memanggil namanya. Kita memanggil namanya. Caranya kita berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Hal ini bisa kita lakukan adik-adik. Kita mengundang Tuhan Yesus dengan memanggil nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa berdoa adik-adik. Dengan berdoa kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa mencurahkan segala perasaan kita, mencurahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Berdoa menceritakan semua masalah kita. Begitu kita mengundang Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi adik-adik? Kata-kata evil ini akan berubah adik-adik. Evil ini kita baca evil, jika dibalik akan menjadi life. Kata-kata evil ini akan berubah adik-adik, akan berubah menjadi life. Life yang berarti hidup. Hidup. Saat itulah adik-adik, jika kita mengundang Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hidup. Kita semua akan menikmati anggur hidup dalam kehidupan kita. Kalian ingat cerita tadi? Bahwa di perkawinan di Kana itu, mempelai mengundang Tuhan Yesus. Hingga Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Air kematian dirubah menjadi anggur yang lebih baik. Demikian juga kita perlu mengundang Tuhan Yesus adik-adik. Dengan mengundang Tuhan Yesus, kita memiliki hidup. Kita memiliki anggur baru yang lebih baik. Anggur baru kita, perasaan sukacita dan bahagia. Haleluya adik-adik. Kita hanya perlu mengundang Tuhan Yesus. Apakah kalian mau mengalami hal itu? Kalian perlu mengalami hal itu adik-adik. Kalian perlu senantiasa mengundang Tuhan Yesus. Jangan ragu, jangan sungkan untuk mengundang Tuhan Yesus. Panggillah namanya, berdoalah kepadanya. Oh Tuhan, sukacita dan bahagia akan kita terima adik-adik. Kita menikmati anggur baru dari Tuhan. Haleluya. Kakak mau menikmati anggur baru. Apakah kalian mau? Katakan mau, aku mau. Ya, kalian mau ya? Kita harus mau menikmati anggur baru dari Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah air kematian menjadi anggur sukacita kita. Anggur baru. Hingga kita bisa menjadi daun yang segar. Segar hijau. Kita perlu melekat padu pada Tuhan. Kita perlu mengundang Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau mau kami undang. Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus mengundang diri-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau dikelilingi oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang berasal dari kematian, hal-hal perasaan iblis Tuhan. Oh, biarlah Engkau senantiasa masuk ke dalam hati kami, pikiran kami dan perasaan kami Tuhan, agar hidup kami senantiasa baru Tuhan, penuh dengan anggur kehidupan yang lebih baik Tuhan. Kami bisa terus menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mengundang Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Terus menerangi kami Tuhan, membuat kami tahu Tuhan, kami perlu mengundang diri-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami cintai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, amin. Adik-adik, hafal ayat minggu ini untuk dihafal minggu depan diambil dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Yuk kita buka Alkitab kalian semua, kita baca sama-sama ya. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi adik-adik,
Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Jangan lupa dihafal ya adik-adik ya. Setiap firman Tuhan harus dihafal adik-adik, agar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita. Jangan lupa kalian adik-adik juga untuk mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian semua, agar kita bisa menikmati anggur baru dari Tuhan. Amin. Jangan lupa juga kita terus memanggil namanya. Kita juga perlu berdoa. Berdoa terus untuk mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala perasaan kita. Amin. Haleluya ya. Kita lakukan adik-adik ya. Kita sampai bertemu lagi adik-adik. Bye. Tuhan berkati.